Hello student, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. How are you today? Apa kabarmu pagi ini? Tentunya baik bukan? Ya, kembali bertemu dengan Miss Natalia. Pada kesempatan ini kita kembali belajar tema 6, panas dan perpindahannya, dengan subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Dan ini akan disajikan dalam muatan bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang menemukan kalimat penting di dalam sebuah teks bacaan ya. Jadi langsung saja. Di sini Miss memiliki sebuah cerita ataupun bacaan yang akan kita baca, di mana pada bacaan ini terdapat 5 paragraf ya. Terdapat 5 paragraf di mana cerita ini yang berjudul penggunaan benda konduktor dan isolator, di mana pada penggunaan benda konduktor dan isolator ini kamu juga dapat baca pada buku tema 6-mu ya. Kamu bisa lihat juga dalam buku tema 6-mu. Oke, sebelumnya marilah kita baca bersama. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Pikirkan dalam kelompok kecil. Misalnya apa saja yang termasuk dalam konveksi, konduksi, dan radiasi ini. Dan barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor ataupun isolator. Benda apakah itu? Ya, all student pastinya sudah tahu bukan benda apa saja yang termasuk sebagai konduktor dan benda yang termasuk sebagai isolator. Jadi di sini juga memiliki beberapa benda. Jadi kita lihat apakah benda ini benda konduktor, apakah isolator ya. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jadi ini selimut ini berfungsi sebagai isolator ya. Jadi ketika di malam hari kita tidur dan kita merasa kedinginan, maka kita menggunakan selimut, di mana selimut ini fungsinya sebagai penahan udara, yaitu dapat kita katakan juga dia termasuk benda isolator. Dan terbuat dari apakah panci? Nah ini ada Miss memiliki sebuah panci lagi yang biasa digunakan oleh mothermu. Ada pasti di dapur-dapur yang digunakan oleh mothermu bukan? Ya, panci ini terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Jadi panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Ya, kamu dapat juga melihat pada gambar panci ini memiliki pegangan bukan? Ya, pegangannya itu terbuat dari plastik. Jadi pegangannya itu tidak dapat mengantarkan panas ataupun bisa kita katakan sebagai isolator, karena kamu tidak akan kepanasan ketika memegang gagang dari panci tersebut ya. Oke. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas. Kamu pernah juga kan kena mesin dari sepeda motor ayahmu, ataupun kamu pernah juga memegang kap depan mobil orang tuamu, ataupun kap mobil depannya siapa saja, pasti kamu juga pernah memegangnya bukan? Bagaimana perasaanmu ketika memegangnya? Ya, tentunya terasa panas bukan? Ya, jadi mesin memerlukan panas. Ya, mesin pada kendaraan ini memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai pengantar panas. Jadi, mesin ini memerlukan panas supaya dapat berjalan dengan baik ya. Dari uraian di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari bukan?
Iya, tentunya bisa karena pada pembelajaran sebelumnya juga, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis benda ataupun jenis-jenis bahan konduktor dan jenis-jenis bahan isolator pada pelajaran sains sebelumnya kan? Ya, tentu all student semuanya masih ingat bukan? Ya, pastinya. Jadi untuk itu pastinya all student semua sudah mengerti bagaimana benda-benda ataupun bahan-bahan yang bersifat konduktor dan mana bahan-bahan yang bersifat isolator. Untuk itu pada pembelajaran kita ini, maka kami akan memberikan kepada tugas yaitu berdasarkan bacaan di atas, bacaan yang sudah kita baca tadi, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Jadi kamu tadi terdapat 4 paragraf di dalamnya ya. Isinya tadi 4 paragraf ya. Isi dari teks bacaan di atas itu terdapat 4 paragraf. Di mana dari paragraf pertama kita juga menemukan di dalam itu hal-hal yang penting. Jadi mana nanti hal yang penting bagimu di dalam paragraf pertama, kamu boleh tuliskan dalam tabel seperti slide yang ditampilkan ini. Begitu pula dengan kalimat pada paragraf kedua, kamu cari, kamu baca dengan seksama, kamu temukan kalimat pentingnya. Setelah itu kamu tuliskan juga ke paragraf kedua dalam bentuk tabel seperti yang disebut ini. Begitu pula untuk paragraf ketiga dan keempat ya. Kamu tuliskan di buku tugasmu. Setelah selesai langsung kirim ke WA Miss Natalia ya. Oke dear student, sampai di sini materi kita. See you, God bless us.